Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau selalu ada bersamaku, Tuhan. Aku bersyukur, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku tetap setia mengiring Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, ajarkanku Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap melayanimu sepanjang hidupku, Yesus Tuhan. Ku
bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Kau berjanji takkan kau ingkari, Yesus, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa di hari yang baru ini, mari kita akan sama-sama merenungkan firman sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini. Saya ajak kita untuk membuka dalam Kolose pasal yang pertama. Kita baca dari ayat yang ke-9 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Kolose, karena yang pertama Paulus melihat adanya perkembangan yang bukan baik, tetapi mengarah pada hal yang tidak jelas. Kalau saudara pernah mendengar istilah New Age Movement, ya, pertama kali itu terlihat indikasinya terjadi di jemaat Kolose. Di Kolose ini pertama kali terjadi seperti percampuran kepercayaan. Semua dipercayai. Ya A, ya B, ya C, pokoknya yang baik-baik semua dipercayai. Sehingga kebenaran itu bukan lagi sebuah kebenaran yang absolut, tapi kebenaran itu hanyalah kebenaran relatif atau hanya pembenaran belaka, ya. Nah, dengan demikian, karena mencampurkan setiap kebenaran yang menurut mereka benar, ya, yang belum tentu itu kebenaran yang sejati, maka mereka tidak punya hikmat dan pengetahuan yang benar. Dan ini juga terjadi di zaman sekarang. Orang-orang sudah muak, kalau dengan kasar ya dikatakan muak, dengan hanya percaya pada satu hal. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hal-hal yang menurut mereka baik. Bisa itu seseorang, bisa itu tokoh, atau mempercayai perkataan yang sumbernya mungkin tidak jelas. Bahkan di dunia ini, kalau saudara mau belajar sejarah, New Age Movement juga digalakkan di abad yang ke-19, abad 20. Kalau saudara pernah dengar nama Carl Jung dan Helena Blavatsky, itu juga mengumandangkan New Age Movement. Artinya, adalah apa yang kita percayai lah, senternya ini kita sendiri. Pusat kehidupan itu kita sendiri. Apa yang menurut kita baik, ya itu yang kita percayai. Kalau menurut kita tindakan ini yang membuat kita bisa lebih baik, ya kita lakukanlah. Tidak peduli itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini gereja Tuhan, mari kita berhati-hati. Selalu back to the Bible, selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 9, kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Supaya saudara dan saya itu mengetahui kehendak Tuhan perfectly, dengan sempurna. Orang-orang mulai tidak percaya pada kehendak Tuhan karena mereka menganggap, mereka melihat bahwa untuk ikut kehendak Tuhan itu berat. Kenapa kok berat? Karena tidak sesuai dengan kehendak mereka. Padahal firman Tuhan sudah bilang, baiklah setiap orang memikul salibnya dan menyangkal dirinya, menyalibkan keinginan dagingnya. Menyangkal diri itu enggak enak. Tapi menyangkal diri itu baik. Kalau saudara batuk, menyangkal keinginan saudara untuk memakan, contoh, gorengan atau buah atau pedas yang membuat saudara batuknya semakin parah, itu enggak enak. Tapi itu baik untuk saudara. Saya bersyukur saudara, Tuhan boleh berikan anak yang patuh, taat, Joel. Beberapa saat yang lalu, tiba-tiba dia batuk tanpa henti, bisa digolongkan itu infeksi pernafasan atau radang tenggorokan. Saya bersyukur
Dia ketika menjalani pemulihan, dia taat. Ketika saya dan mamanya, kami bilang jangan makan ini dulu, sebab dokter tidak mengizinkan. Dia bertanya, kenapa? Joel mau. Joel pengen. Enak itu, yang ini tidak enak. Tapi dia belajar taat. Bahkan sampai menangis juga. Tapi dia belajar taat. Dan setelah beberapa hari, dia menuai buah dari ketaatannya. Batuknya sembuh. Dan di situ saya berbicara dengan dia. Lihat Joel, karena Joel taat, sembuh. Kuasa Tuhan bekerja, tapi juga karena Joel taat. Dia senangnya luar biasa. Ketika dia sembuh, saya ajak dia untuk bisa makan es krim, makan waffle, ya. Wah, senyumnya itu lebar sekali. Dia mengerti apa artinya reward. Karena dia sudah taat, dia paham. Memang tidak enak ketika disuruh menyangkal diri, mengikuti kehendak Tuhan. Tidak enak. Tapi kita semua tahu, semuanya itu demi kebaikan kita. Nah, jemaat di Kolose diingatkan, ayo, kamu menerima, terimalah hikmat dan pengertian yang benar. Jangan yang dibenarkan oleh orang lain. Kenapa ayat 10 ini kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu? Sehingga hidup kita itu layak di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini yang penting untuk hidup kita, saudara. Mari, kalau saat ini mungkin sedang banyak gangguan, ya, sedang banyak kekalutan di dalam pikiran yang membuat kita, aduh kalau enggak Yesus alternatifnya siapa ya? Tetap taat. Tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Menyangkal diri kita. Menghadapi setiap keadaan yang ada bersama Yesus. Pasti kita semua bisa. Kelihatannya gak enak. Tapi it's good for us. Itu baik untuk kita. Ayat 11 dikatakan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, kalau saudara baca ayat 11 dikatakan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jangan saudara pikirkan bahwa itu menggunakan kekuatan saudara sendiri, menggunakan akal saudara sendiri, saudara berjalan sendiri tidak ada yang menemani. Dengarkan dan terima ini dengan iman saudara. Dikatakan di kalimat yang pertama, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa? Kuasa kemuliaannya. Kita tidak berjalan pakai kekuatan kita sendiri. Kita tidak bekerja menghadapi tantangan pakai kekuatan kita sendiri. Kita tidak menyangkal diri, memikul salib, menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi kita dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya. Bukan kekuatan kita sendiri. Bukan kuat gagah kita sendiri. Tapi oleh kekuatan daripada Tuhan. Mari pagi hari ini. Seberat-beratnya yang bisa kita imajinasikan atau bayangkan. Kalau itu baik untuk kita, mari kita taat. Tetap dalam jalur Tuhan. Memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kalau Tuhan bilang tahun ini kita semua pasti fulfilling divine destiny, maka itu yang akan terjadi. Tidak berubah bibu cap cip cup, itu pasti akan terjadi. Karena itu firman Tuhan. Ada ayatnya, kita belajar sepanjang tahun ini. Kita sudah melihat
contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang fulfilling divine destiny sepanjang tahun ini kita belajar. Mari, kalau saudara menganggap bahwa, ikut Yesus itu kolot kuno, saya mau ikut ini aja, New Age Movement. Kegerakan yang baru kok menarik, bisa mempercayai segala sesuatu. Semua kita percayai, ya Bapak A, Ibu B, ini, dewa ini, dewa itu, dewi itu. Yesus saja, tidak ada yang lain. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayo terus mengucapkan syukur. Ucapkan syukur, bangun tidur mengucap syukur. Pintu tertutup, mengucap syukur, karena dia akan bukakan pintu yang lain. Belum melihat jalan, mengucap syukur, karena dia buka jalan. Bahkan saat tiada jalan, dia akan buka jalan. Ayo pagi hari ini, kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Saya berdoa, semua saudara melihat kemuliaan Tuhan dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biar kebenaran firman-Mu ini bukan hanya informasi, tapi kebenaran firman-Mu ini adalah revelation, pewahyuan bagi kehidupan kami. Wisdom, hikmat bagi kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu untuk menjalani hari-hari kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami dimerdekakan oleh Roh Kudus. Kami dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya, kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.